Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli fayyidikal aqdas. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Dhuyufur Rahman, para tamu Allah di masjid, di rumah Allah, Masjid As-Sifa yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa mensyukuri atas apapun titipan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus Allah masih senantiasa menjaga iman, menjaga Islam dan ihsan masih tertancap kuat di dalam dada kita. Semoga iman dan Islam kita terus kita bawa sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai ungkapan rasa rindu kita, ucapan doa agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada beliau. Dan semoga dengan solawat yang selalu kita lantunkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, menjadi sebab dan wasilah Allah senantiasa menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Allah kuatkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita berharap nanti di akhirat dengan solawat yang senantiasa kita baca, Allah menganugerahkan lewat Rasulullah syafaatnya al-uzma. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir di bulan terakhir dalam kalender Hijriah kita. Hari ini sudah tanggal 26 Dzulhijjah, berarti kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita memasuki tahun baru Muharram 1446 Hijriah. Ketika bulan Dzulhijjah, kita selalu diingatkan tidak saja pada peristiwa Idul Qurban, tetapi di setiap bulan Dzulhijjah kita diingatkan pada sosok yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita banyak kemuliaan. Sosok itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim beserta Bunda Hajar dan sang putra tercinta Nabi Ismail alaihissalam, perjalanan hidupnya dijadikan ibadah yang sampai hari ini dilaksanakan umat Islam, bahkan menjadi ibadah penyempurna rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Oleh karenanya, sebelum bulan Dzulhijjah berakhir, mari kita belajar dari sosok Nabiullah Ibrahim yang kemuliaannya diabadikan oleh Allah dalam surat ke-16, surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Sebelum kita belajar 5 kualitas, 5 karakter dan 5 akhlak Nabiullah Ibrahim, izinkan saya menyampaikan kenapa Nabi Ibrahim ini istimewa. Pertama, Nabi Ibrahim ini termasuk satu di antara 5
dari para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi itu para rasul yang diberikan ketabahan, kesabaran sekaligus tekad yang luar biasa untuk menyampaikan risalah atau dakwah kepada umatnya. Bahkan kita ini diperintahkan oleh Allah, misalkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, standar kesabaran kita itu paling maksimal, standarnya adalah standarnya para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Allah sekalian mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Dan bersabarlah kalian ketika menghadapi cobaan dari Allah dengan standar seperti sabarnya para rasul yang kemudian dikategorikan ulul azmi. Siapakah rasul yang termasuk ulul azmi itu? Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu ketabahannya luar biasa, 950 tahun berdakwah, bahkan istrinya pun kemudian kafir, anaknya pun juga tidak ikut risalahnya Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh dikatakan gila, tiba-tiba di musim kemarau kemudian bikin bahtera. Dan 950 tahun, bayangkan Bapak Ibu, hanya mendapatkan beberapa orang yang mau menyembah Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri ajar itu tukang bikin berhala. Bapaknya sendiri yang kemudian ikut, kemudian memutuskan dengan Raja Namrud untuk menghukum Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api dalam kondisi hidup-hidup. Bayangkan seorang Nabi Ibrahim yang mendapatkan gelar bapak tauhid, tapi bapaknya sendiri tukang bikin berhala yang disembah oleh umatnya, yaitu Raja Namrud dan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa semenjak remaja sudah harus kabur dari Mesir, melanglang buana, kemudian kembali diberikan cobaan yang luar biasa, harus menghadapi Fir'aun dengan bala tentaranya yang kita tahu mengaku Tuhan, sebegitu otoriter dan zalimnya. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, bahkan sejak dalam kandungan ujiannya sudah sangat berat. Bundanya Maryam sudah difitnah, baru lahir pun juga godaannya, cobaannya luar biasa. Dan terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tahu 13 tahun di Mekah diembargo secara politik, secara ekonomi, bahkan banyak orang kemudian berusaha untuk mendapatkan 100 unta, karena kalau bisa membunuh Nabi Muhammad mendapatkan 100 unta hadiahnya. Sampai kemudian saking beratnya cobaan Nabi Muhammad, beliau sampai harus hijrah 3 kali, yaitu ke Taif, kemudian ke Ethiopia, ke Afrika, dan terakhir karena sudah tidak kondusif di Mekah, beliau disuruh Allah untuk hijrah ke Yasrib dan berganti nama menjadi kota Madinah. Ini yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim mulia. Yang kedua, Nabi Ibrahim layak kita jadikan teladan dan kemudian kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, karena Nabi Ibrahim mendapatkan gelar yang gelar itu semua kita saya kira menginginkannya. Nabi Ibrahim itu disebut ya Khalilallah, kekasih Allah. Jadi siapa yang tidak ingin menjadi kekasihnya, tapi memang menjadi kekasihnya tidak mudah. Konsekuensinya nanti kita lihat di surat An-Nahl itu kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar itu. Dan yang terakhir, sebagaimana saya sampaikan tadi, Nabi Ibrahim begitu istimewa, bahkan perjalanan hidupnya saja tidak saja dikenang seperti kita kalau mengenang para tokoh pahlawan kita, tapi sejarah hidup Nabi Ibrahim bahkan bukan saja dikenang, tapi dijadikan manasik atau ibadah, yaitu manasik haji. Jadi kalau kita berhaji, itu sesungguhnya sedang menapak tilasi perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, Bunda Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Mari Bapak Ibu semua, kenapa Nabi Ibrahim begitu istimewa? Kenapa Nabi Ibrahim begitu istimewa? Allah katakan dalam surat
An-Nahl 120-nya. Pertama punya kualitas inna Ibrahima kana ummatan. Bayangkan kalau kita baca bahasa Arabnya, sesungguhnya Nabi Ibrahim sudah menjadi umat. Nabi Ibrahim pribadi yang satu, tetapi Allah menyebutnya Nabi Ibrahim sudah menjadi umat. Artinya apa? Artinya dalam bahasa yang mudah dipahami, kalau kita ingin dimuliakan Allah, perjalanan hidup kita pengen dicontoh oleh orang lain, jadilah umat. Artinya apa? Kalau melakukan apapun, bertindak, bertutur, berpikir, selalu mewakili kepentingan banyak orang. Nabi Ibrahim tidak lagi mikirin dirinya, tetapi yang difikirkan, kalau saya bicara manfaatnya buat banyak orang apa? Kalau saya bertindak apakah banyak orang mendapatkan maslahat atau tidak? Jadi Nabi Ibrahim sudah meninggalkan egosentrisnya, sudah meninggalkan individualisnya, dia selalu altruis, memikirkan kepentingan banyak orang. Dalam bahasa hadis Nabi Ibrahim itu selalu bertindak khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun yang beliau kerjakan, apakah banyak manfaatnya buat orang lain atau tidak? Nah, kebanyakan kita selalu kalau bertindak, berpikir, kemudian bertutur, untungnya apa saya? Untungnya buat keluarga saya apa? Untungnya buat kelompok saya apa? Untungnya buat partai saya apa? Untungnya buat kelompok organisasi apa? Jadi selalu kepentingannya kepentingan yang sempit. Tapi Nabi Ibrahim sudah menanggalkan itu. Nabi Ibrahim selalu memikirkan kemaslahatan banyak orang. Kalau kita mau mulia seperti Ibrahim, ayo mulai berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan jangan dikit-dikit terlalu eksklusif. Tetapi harusnya kita inklusif. Seberapa banyak kemudian yang kita kerjakan itu bernilai manfaat buat orang lain. Di dalam bahasa Surat Al-Anbiya 107, Nabi Ibrahim selalu rahmatan lil alamin. Kemanapun dia bertindak, dimanapun dia berada, selalu menjadi rahmat buat banyak orang. Selalu memberikan dampak positif, influence, menjadi sesuatu yang dimanapun keberadaannya, memberikan dampak yang luar biasa, tentunya yang positif kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kelanjutan ayatnya adalah qanitan lillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau dimuliakan Allah, kuncinya yang kedua adalah qanitan lillah. Qanitan lillah itu orang yang selalu tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Nabi Ibrahim apapun yang Allah perintahkan cuman satu sikapnya, sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya dengarkan firman-Mu, saya pahami perintah-Mu, saya pahami larangan-Mu, perintah-Mu saya kerjakan, larangan-Mu saya tinggalkan. Tidak ada pilihan bagi orang yang beriman, yang dimuliakan oleh Allah, tentunya dengan segala resikonya. Karena kadang-kadang mohon maaf, apapun yang diperintahkan Allah itu buat nafsu berat sekali. Dan apapun yang dilarang oleh Allah buat nafsu itu menantang, bahkan menarik. Tetapi orang-orang yang beriman berani berjihad, mengalahkan nafsunya, dan kemudian mengikuti, ya Allah, apapun yang Kau perintahkan, saya yakin betul bahwa itu manfaatnya sejatinya buat diriku, dan apapun yang Engkau larang sejatinya, Engkau ingin menghindarkan aku dari segala hal negatif dan mudarat. Qanitan lillah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim begitu istimewa karena punya sikap hanifah. Apa itu hanif? Hanif itu orang yang selalu condong berpihak kepada kebenaran. Maknanya dua. Pertama, orang hanif itu orang yang rendah hati, sikapnya terbuka. Kalau ada kebenaran diucapkan oleh siapapun, dia nggak peduli. Kebenaran dia ambil. Mau menerima kebenaran. Boleh jadi kebenaran itu datang dari orang yang statusnya lebih rendah dari kita. Boleh jadi yang menyampaikan kebenaran itu bawaan kita. Boleh jadi yang menyampaikan kebenaran itu anak-anak kita, atau bahkan cucu kita, atau orang yang kemudian sehari-hari mendampingi kita sebagai driver kita. Tapi kalau yang diucapkan benar, orang hanif itu dimanapun ada kebenaran. Rasulullah mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Yang namanya kebenaran itu, kata Rasulullah, harta yang paling berharga yang hilang dari orang yang beriman. Maka dimanapun ada kebenaran, orang yang beriman mestinya
lebih dulu berhak untuk menerima kebenaran itu. Tidak mudah Bapak Ibu semua untuk menerima kebenaran yang biasanya lebih sulit lagi kalau kebenaran itu diucapkan dari orang-orang yang secara status dunianya lebih rendah dari kita. Apalagi kebenaran itu keluar dari lisan musuh kita. Kadang-kadang kita mereject kebenaran itu, padahal Allah kalau mau kasih hidayah itu datangnya lewat manapun. Atau yang kedua, Hanif itu setelah dia terbuka mau menerima kebenaran dari manapun, karena dia sadar ungdur makola wala tangdur mankola. Orang yang Hanif itu orang yang punya prinsip, lihatlah pesannya, jangan fokus kepada siapa yang membawa pesan. Nah, kebanyakan kita itu seringkali menolak kebenaran gara-gara selalu ngomong siapa yang ngomong, siapa yang bicara. Kalau yang bicara kemudian orang yang kita suka, atasan kita, maka kemudian kita terima. Tapi kalau orang yang bicara kebetulan secara ilmu lebih rendah, secara kekayaan mungkin tidak sekaya kita, kadang-kadang kita menutup diri dari kebenaran. Itu bukan orang yang Hanif. Tetapi yang kedua, orang yang Hanif juga orang yang berani setelah menerima kebenaran, menyampaikan kebenaran itu kepada siapapun. Walaupun risikonya kita tahu. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Pahit buat kita risikonya, atau pahit buat orang yang mendengarkannya. Bayangkan Nabi Musa itu ketika mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan lain, risikonya Masya Allah. Nabi Ibrahim ketika menyampaikan kepada Raja Namrud untuk meninggalkan berhala, risikonya Masya Allah begitu pahit, bahkan dilemparkan ke dalam api yang menyala dalam kondisi hidup-hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita menyampaikan kebenaran disalahartikan, kadang-kadang menyampaikan kebenaran malah dipindahkan tugas kita. Kalau kemudian kita menyampaikan, mengingatkan kebenaran, hal yang benar kepada atasan kita, risikonya tidak mudah. Orang yang Hanif ambil resiko, karena yang namanya kebenaran tetap harus disampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dia berani melakukan itu dengan segala resikonya. Tetapi rewardnya, maka pahalanya juga kemuliaannya luar biasa. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi Ibrahim juga dimuliakan oleh Allah karena Nabi Ibrahim walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidaklah hamba Allah yang syirik. Jadi kalau kita mau dimuliakan Allah, ayo pelan-pelan tinggalkan kesyirikan dalam bentuk yang paling nyata maupun samar. Yang nyata itu misalkan kita menyembah selain Allah, kita menyembah berhala, menyembah pohon yang besar, menyembah pusaka dan sebagainya. Tapi jangan lupa ada syirik yang khafi, syirik yang samar. Di dalam hadis Nabi, ketika kita riya, itu sesungguhnya sudah jatuhnya syirik. Syiriknya khafi. Karena yang namanya syirik itu konsepnya adalah kita menyandingkan Allah dengan selain Allah. Kenapa riya disebut syirik? Karena mestinya kalau kita beramal itu lillahi ta'ala, tapi kita untuk dilihat, dipuji oleh makhluk Allah, maka Allah disandingkan dengan sang makhluk. Jatuhnya sudah sekutu syirik. Dan syirik ini, kata Allah, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Bagaimana tidak kita sandingkan Allah sang Khalik dengan apapun itu yang sejatinya makhluk diciptakan oleh Allah. Dan Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa 48 Allah katakan, Allah tidak mengampuni ketika dia disekutukan, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bahkan kalau kita syirik Bapak Ibu semua, Allah mengatakan akan menghapus segala kebaikan-kebaikan kita karena kesyirikan kita. Maka Nabi Ibrahim sudah membuktikan, Nabi Ibrahim lebih mementingkan Allah ketika 3 malam berturut-turut bermimpi untuk membunuh sang anak yang sangat dicintainya. Allah ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim. Apakah engkau memilih aku atau memilih selain aku? Ismail adalah simbol selain Allah. Jangan sampai Ismail yang ada di sekeliling kita
menjadikan kita mementingkan selain Allah dibandingkan Allah, maka kesyirikan sudah jatuh ke tangan kita. Ketika Allah memanggil kita dalam lantunan adzan, kan sesungguhnya Allah ingin mengatakan, ayo engkau pilih aku dibandingkan pekerjaanmu. Tetapi ketika kita memilih pekerjaan, kecuali pekerjaan yang tidak mungkin kita tinggalkan karena darurat, maka kemudian sesungguhnya kesyirikan dalam makna yang paling sempit, kesyirikan samar sesungguhnya telah terjadi di dalam hati kita. Kita sering lebih takut sama manusia dibandingkan sama Allah. Kita lebih mementingkan, lebih mencintai manusia dibandingkan Allah. Maka kesyirikan sejatinya, Kanjeng Nabi menggambarkan, Bapak Ibu semua, syirik sama ikhlas sama tauhid itu seperti kutu yang hitam, kemudian ada di dalam rambut yang hitam di kegelapan malam. Sangat kemudian susah membedakannya. Mohon maaf, kadang-kadang kita ke dokter, bisa jatuhnya dokter sebagai wasilah saja, tetapi kadang kita yakin kalau nggak sama dokter itu nggak sembuh. Berarti dokter sudah menjadi penyembuh, jatuh syirik. Kita nganggap bahwa karena kalau nggak kerja di orang ini kita nggak dapat rezeki. Berarti kita gantikan Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki, dengan makhluk. Kesyirikan sudah jatuh. Banyak orang-orang yang lebih percaya sama janji manusia dibandingkan janji Allah. Allah menjanjikan 271 Al-Baqarah, kalau kita sedekah dikalikan 700 kali lipat, nggak banyak orang yakin. Tapi orang menjanjikan 10% saja. Kemudian berbunga, banyak orang kemudian tertipu. Betapa kita lebih mempercayai makhluk dibandingkan Allah. Maka kemudian wajar kalau hidup kita kadang-kadang tidak tenang. Bagaimana kita tenang kalau kita tawakal sama makhluk yang tempatnya salah, tempatnya kurang. Sementara wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Padahal Allah sudah janji, barang siapa menyerahkan segala urusannya sama aku yang akan beresin urusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah punya keputusan, maka idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tetapi seringkali, mohon maaf, kita lebih mementingkan, lebih mencintai, lebih takut, lebih yakin sama makhluk dibandingkan sama Allah. Maka hati-hati, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim mulia karena ketauhidan Nabi Ibrahim sudah paripurna, kesyirikannya sudah betul-betul paripurna ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kelima, ini tidak kalah penting kalau kita mau dimuliakan seperti kemuliaan Nabi Ibrahim, apa? Syakiron li'an umi. Dalam ayat 121-nya Allah katakan, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur yang benar? Kata Bunda Aisyah, syukurmu menjadi benar pertama kalau engkau mengakui bahwa apapun yang ada dalam genggaman kita itu bukan karena karya kita, bukan karena ikhtiar kita semata. Seperti jawaban Nabi Sulaiman ketika ditanya, Nabi Sulaiman itu kan kaya, menjadi penguasa, pintar, tapi ketika ditanya, apa tanggapanmu wahai Sulaiman alaihissalam tentang kekayaan ini? Jawabannya indah sekali. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua hanyalah titipan Allah untuk mengujiku apakah aku hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Jangan seperti Qarun ketika ditanya bahwa dia kaya raya, jawabannya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa saya harus berbagi? Kenapa saya harus bersyukur? Kata Qarun. Saya dapat semua ini gara-gara kerja keras saya, gara-gara ilmu saya, gara-gara disiplin saya, gara-gara networking saya. Dan kita tahu kesudahan Nabi Sulaiman sama Qarun berbeda jauh. Yang satu bersyukur, yang satu kufur. Nabi Sulaiman dijadikan Rasul, dimuliakan oleh Allah. Tapi Qarun kemudian ditenggelamkan beserta seluruh hartanya gara-gara dia kufur. Maka tidak heran kalau kita ketemu harta sekarang di perut bumi kemudian disebut harta Qarun. Itulah 5 kualitas yang mestinya kita jadikan teladan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita.
kalau kita mau dimuliakan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat selanjutnya, ayat 122-nya mengatakan begini Bapak Ibu. Apa yang Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim dengan 5 kualitas yang saya sebutkan tadi. Pertama, istabahu. Kalau kita punya kualitas yang 5 tadi, maka kita akan dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang spesial, hambanya yang istimewa. Siapa nggak senang kalau kemudian kita dicintai Allah, tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak biasa-biasa saja, yaitu hamba Allah yang spesial, hamba Allah yang istimewa. Bukan hanya itu, kelanjutan ayatnya, kalau kalian punya 5 kualitas seperti kualitas Nabi Ibrahim, wahadahu ila siratim mustaqim, maka Allah akan senantiasa membimbing orang tersebut, hamba tersebut, untuk senantiasa istiqomah di jalan yang lurus. Tidak hanya itu, yang ketiga Allah berikan apa? Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan Allah akan berikan dunianya hasanah. Seringkali apa? Seringkali kalau kita mengatakan yang benar itu benar, kita khawatirkan kehilangan harta. Kalau menjadi orang taat, khawatir kemudian rezeki kita nggak cukup atau tidak. Maka kemudian Allah janji, barang siapa mementingkan aku, memilih aku, kata Allah, aku yang akan beresin urusannya. Maka janji Allah tadi, wa atainahu fid dunya hasanah. Maka Nabi Ibrahim, aku jamin dunianya hasanah. Hasanah itu tidak hanya sukses, tetapi suksesnya diimbangi dengan keberkahan, dengan ketenangan. Banyak orang sukses kalau nggak tenang, itu tidak hasanah. Apakah cukup dunia? Kalau cuma dunia, boleh jadi banyak orang mendapatkan kesuksesan dunia. Tapi yang keempat, Allah juga berikan, wa innahu fil akhirati laminas solihin. Nabi Ibrahim nanti di akhirat juga aku golongkan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itulah 5 kualitas yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Ayo kita praktekkan pelan-pelan, syukur-syukur mulai 1. Yang pertama apa tadi? Yaitu kalau apa-apa bertindak mewakili kepentingan banyak orang. Jangan terlalu sempit kepentingannya. Apalagi cuma kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya. Kita luaskan sampai betul-betul kita rahmatan lil alamin. Yang kedua, ayo qanita lillah, selalu taat dan patuh terhadap apapun yang diperintahkan Allah dan larangannya. Yang ketiga, jadilah hanifa, orang yang selalu bertindak dan kemudian berpihak, senang kepada yang benar. Dari manapun yang mengucapkan kebenaran, terima. Walaupun anak kita yang ngomong, terima kalau benar. Walaupun boleh jadi, mohon maaf, kalau ada yang menyampaikan tentang kejujuran, tentang amanah yang menyampaikan orang yang berlainan agama dengan kita, terima. Karena yang namanya amanah, kejujuran, kebaikan keluar dari lisan, mohon maaf, dari lisan anjing pun tetaplah sebuah kebenaran. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau kebenaran itu keluar dari mulut anjing, terima sebagai sebuah kebenaran. Ini kadang-kadang karena anak kita, cucu kita, ngingetin kita, itu nggak boleh bohong. Oh, kamu ngerti apa? Padahal yang namanya nggak boleh bohong, yang namanya bohong itu adalah benar siapapun yang mengucapkan. Yang keempat, ayo belajar meninggalkan kesyirikan yang jelas maupun kesyirikan yang samar yang saya sampaikan tadi. Dan yang kelima, mari menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas segala titipan dan karunia Allah. Demi Allah, kalau kita lakukan yang 5 ini, Allah memberikan kita sebagaimana telah diberikan kepada Nabi Ibrahim 4 hal. Allah pilih kita sebagai hamba pilihan. Allah kemudian bimbing kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang lurus. Kemudian Allah akan jamin dunia kita hasanah dan di akhirat kita juga mendapatkan surganya. Mudah-mudahan yang sedikit ini 120 sampai 123 surat ke-16 surat An-Nahl ini bisa kita fahami, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah telah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.